Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A akan presentasikan tentang fungsi DAP. Oke, saya akan bacakan nama kelompok 4. 1. Lutfia Fatona. 2. Nur Sehat. Siva Ainur Rohman. Lanjut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi DAP. Yang pertama yaitu iklim yang positif untuk belajar. Yang kedua, kegiatan kelompok atau individu. Yang ketiga, inisiatif dan eksplorasi aktif. Yang keempat, lingkungan aman dan sehat. Yang kelima, adanya bimbingan positif. Next. Yang keenam, jadwal disusun secara seimbang. Yang ketujuh, pengalaman belajar melalui situasi nyata. Yang kedelapan, memilih bahan belajar sesuai dengan minatnya. Yang kesembilan, pengembangan keterampilan bahasa dan komunikasi melalui kegiatan berbicara, mendengarkan, dan bercakap-cakap. 10. Kegiatan belajar direncanakan atas dasar observasi guru terhadap kemajuan belajar anak. Selanjutnya, konsep DAP. Konsep DAP muncul karena banyaknya kurikulum yang dikembangkan di sekolah-sekolah Amerika pada kurun waktu tahun 1960-an sampai 1970-an yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan anak, khususnya untuk anak usia di bawah 8 tahun. Kritikan terhadap kurikulum terus berlanjut pada tahun 1980-an, terutama dipelopori oleh para pakar yang terhimpun dalam organisasi NIAIC yang menganggap telah mematikan semangat dan kecintaan anak untuk belajar. Oleh karena itu, sejak tahun 1980-an, sekolah-sekolah di Amerika Serikat sudah melakukan perbaikan untuk menerapkan konsep lama. NIAIC mengembangkan prinsip-prinsip pelaksanaan DAP untuk rentang usia sampai 8 tahun yang tertuang dalam Bredecamp. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Nur Sehat. Menurut Gary Glassenet, patut menurut lingkungan dari budaya. Para pendidik harus mengetahui latar belakang sosial dan budaya anak. Karena latar belakang sosial dan budaya anak dapat menjadi bahan acuan guru dalam mempersiapkan materi pelajaran yang relevan dan berarti bagi kehidupan anak. Selain itu, guru juga dapat mempersiapkan anak menjadi individu yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sosialnya. Next. Landasan dasar. 1. Teori perkembangan kognitif, Jan Pegen. Menurut pemahaman, anak dibangun melalui action sehingga teori ini sering disebut juga dengan teori konstruksi. Seorang anak dapat memahami suatu konsep melalui pengalaman konkret. 2. Teori perkembangan emosi, Erik Erikson. Erik Erikson berpendapat bahwa perkembangan emosi positif sangat penting dalam perkembangan jiwa anak dan ini sangat tergantung para orang tua dan guru. 3. Teori sosilo-kultural Vygotsky. Vygotsky berpendapat sama dengan Piaget bahwa cara belajar yang efektif melalui praktek nyata. Pada awal perkembangan anak, antara bahasa dan pikiran tidak ada keterkaitan pada usia. Sekolah dasar anak-anak memakai bahasa dalam proses belajar. Piaget dan Vygotsky bersama-sama disebut sebagai tokoh aliran konstruksi. Next. Oke, yang keempat, teori perkembangan moral.
Sedangkan Thomas Likona mengembangkan lebih lanjut teori ini sampai pada bagaimana metode pendidikan karakter dapat dijalankan secara konkret bagi orang tua dan guru. Yang kelima, teori ekologi dan kontekstual. Bronfenbrenner mengembangkan teori perkembangan anak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melingkupi kehidupan manusia. Dan yang terakhir yaitu brain-based learning. Sistem sekolah tradisional sering tidak sesuai dengan prinsip alami ini, sehingga justru menghambat proses belajar. Perhatian terhadap otak dan fungsinya tidak hanya diarahkan pada bagian-bagian otak yang memiliki fungsi berbeda-beda, tetapi kepada sistem otak itu sendiri sebagai satu kesatuan. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memperhatikan 5 sistem pembelajaran sebagai suatu kesatuan sistem. Yang terakhir, yaitu cara tradisional mengukur kepandaian seorang adalah dengan tes IQ. Akan tetapi, pandangan tersebut mulai bergeser seiring dengan hasil penelitian tentang cara kerja otak, di mana setiap individu memiliki keunikan cara belajar. Menurut Gerner, kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah atau kemampuan berkarya menghasilkan sesuatu yang berharga untuk lingkungan sosial, budaya, atau lingkungannya. Oke, ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 5 mau bertanya. Tadi dong itu silakan. yang nomor 7. Yang nomor 7. Yes. Ya. Nah, apa itu multiple intelligence? Oke, siapa ini yang ingin menjawab? Nur atau Via atau siapa? Satu lagi kali Oh, pertanyaannya. Ya, baru dijawab. Iya. Oke, satu lagi pertanyaannya siapa? Saya mau bertanya, Iya. teori ekologi yang nomor 5 itu bisa dijelasin nggak? Yang nomor 5, ya. Siapa yang ingin menjawab? Baik. Dari pertanyaan Bu Zakia ya, tadi nomor 5, teori. Dilihat dulu, Siva nomor 5, Dek. Oke, nomor 5 itu kan tadi teori ekologi dan kontekstual ya. Bisa dijelaskan itu, dia teori perkembangan anak itu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor melingkupi kehidupan manusia itu. Misalnya faktor kayak sikap, terus seni atau motorik halus atau motorik kasar itu termasuk teori ekologi dan kontekstual. Jadi itu lebih ke 6 aspek itu ya, Bu ya? Ya, termasuk 6 aspek itu, termasuk teori ekologi atau kontekstual. Gimana udah ya, jelas? Bu. Ya, udah jelas. Makasih. Iya. Lanjut pertanyaan berikutnya yaitu Yaitu tadi pertanyaannya apa itu multiple intelligence ya? Iya bukan? Iya. Iya, iya. Iya itu ya. Jadi multiple intelligence itu teori kecerdasan majemuk. Salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi berkebangsaan Amerika. Lahir dengan nama lengkap Howard L. Gardner pada tanggal 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania. Teori belajar Howard Gardner dikenalkan pertama kali pada tahun 1983. Jadi ini tuh Bagaimana, sudah jelas? gimana, Kak? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Kita tutup aja kali ya?
Ya, tutup Ya. aja. Oke, Bu Nur, silakan. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 4. Saya persilakan untuk kelompok 5. Oke, kelompok 5 bisa dibuka dulu. Nggak bisa. Presentasinya dibuka dulu. Salam dulu. Oh, oke. Oke, udah kelihatan ya teman-teman? Udah. Ayo. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabitasya dari kelompok 5 dan Zakia ingin mempresentasi prinsip-prinsip perkembangan siap dan apa itu? Ya udah. Mau selesai. Kedengaran nggak sih? Kak, Ya Kak, dilanjut Kak. PPT-nya belum kebuka. Materinya nggak kebuka. Enggak, buka. Coba diulang lagi kali ya. Ya coba diulang. Udah kebuka belum? Belum. 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 Udah kebuka. Belum. Belum juga. Kenapa ya? Coba diulang lagi dari awal, ditutup itunya. Masih belum juga. Belum. Coba itu ditutup dulu filenya. Buka lagi coba ya. Kelihatan? Belum. Kelihatan nggak? Belum. Dah. Oh udah, oke. Nah, Ayo. ya udah. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Isyilenda dan Zakiatul ingin mempresentasikan prinsip-prinsip perkembangan app dan implementasi. DAP adalah suatu kerangka karakteristik sebuah filosofi atau pendekatan yang digunakan saat bekerja bersentuhan dengan anak. Waktunya habis. Tujuannya adalah memutuskan perhatian kita untuk segala sesuatu yang kita ketahui. Iya Kak, dilanjut aja coba Kak. Join lagi aja. Udah habis ya? Ini coba dilanjut dulu. Bakal berhenti nggak kalau dilanjut? Udah habis. Oke. Ketahui tentang apa dan apa yang dapat kita pelajari tentang anak sebagai individu dan keluarga mereka serta pengambilan keputusan. Ini maaf suaranya putus-putus sih. Iya, nggak apa-apa Kak, dilanjut aja coba. Penjelasannya nggak terlalu diringkas aja kali ya. Soalnya waktu kita takut tiba-tiba. Diikat aja. Berarti. Next. Kelihatan Kak? Lalu bagaimana mengenali prinsip-prinsip belajar pada anak berdasarkan ya, prinsip-prinsip belajar
pada anak berdasarkan developmentally appropriate praktis yang satu kurikulum harus dapat mencakup perkembangan seluruh dimensi tumbuh kembang anak, yaitu fisik, spiritual, kognitif, emosional, sosial secara terpadu, dan lain-lain. Next, please. Udah? 9. Dalam kegiatan belajar mengajar harus menggunakan materi yang konkret, nyata, serta relevan dengan kehidupan anak. Dalam proses belajar mengajar, anak di sekolah harus menggunakan materi yang konkret supaya mudah dipahami oleh anak. Karena sebagai pendidik kita harus mempersiapkan apa saja bahan yang akan dipakai untuk mengajar. Next, please. Selanjutnya Zakia. Prinsip-prinsip dasar pada developmentally appropriate practice atau DAP adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh aspek perkembangan anak saling terkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi. 2. Perkembangan memiliki proses perkembangan yang berbeda. 3. Setiap anak memiliki proses perkembangan yang berbeda. 4. Pengalaman sebelumnya mempengaruhi perkembangan. 5. Proses perkembangan sesuatu yang dapat diperkirakan menuju ke arah yang lebih kompleks, terorganisir, dan terinternalisasi. 6. Perkembangan dan pembelajaran dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial yang beragam. 7. Anak sebagai pembelajar aktif. 8. Perkembangan dan pembelajaran dipengaruhi kematangan secara biologis dan lingkungan. 9. Bermain sebagai alat bagi anak dalam menunjukkan tahap perkembangannya. 10. Perkembangan anak lebih meningkat jika anak diberi kesempatan untuk berlatih keterampilan yang sudah dimilikinya sekarang. Next. Sebelas, anak memiliki beragam cara untuk belajar dan mencari tahu serta memiliki berbagai cara untuk menunjukkan apa yang diketahuinya. Anak akan lebih mudah belajar jika anak merasa aman dan nyaman. DAP merupakan perencanaan yang akan memudahkan guru dan siswa dalam proses persiapan pembelajaran. Hal ini dilaksanakan agar pembelajaran lebih terarah dan terwujudkan pembelajaran yang akan mencapai tujuan secara maksimal. Oke, Kak. Masih Untuk ada yang pertanyaan ingin bertanya? Untuk pertanyaan satu aja kali ya, Kak. Takut nanti waktu kita nggak cukup. Oke. Oke, ini pertanyaan gimana? Siapa yang ingin bertanya? Saya mau nanya. Ya, silakan. Bentar. Apa itu konsep developmentally appropriate practice DAP dan mengapa harus diajarkan di usia dini? Langsung dijawab aja kali ya. Iya, Kak. Developmentally appropriate practice atau DAP belajar dipandang sebagai proses yang berkelanjutan sehingga pengukuran dan kuantifikasi tidak banyak digunakan dengan rencana belajar yang disusun guru lebih bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak mengalami belajar. Mengapa DAP harus diajarkan di usia dini?
Kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini dan sesuai dengan rentan usia anak dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan yang berbeda, minat dan tingkat perkembangan dari masing-masing anak. Sudah jelas? Jelas. Terima kasih, Kak. Oke, untuk pertanyaan kita tutup aja kali ya, soalnya waktu kita takut nggak cukup. Iya, boleh. Oke. Tutup aja, Dek. Ya, oke. Terima kasih ya teman-teman semua. Semoga apa yang kita sampaikan semua bermanfaat untuk kita dan teman-teman kita yang lain. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.